Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dan juga dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita yang kita rasakan bahwa kembali kita diperjumpakan pagi ini di dalam renungan pagi edisi Jumat 25 Maret 2022. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hati dan pikiran kami telah siap ya Tuhan untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Terangilah ya Tuhan sehingga kami dimampukan untuk memahami dan juga menghayati firman-Mu ini. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil Wahyu 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Setia sampai mati adalah tema perenungan kita pada pagi hari ini. Seorang bapak gereja bernama Polikarpus dari Smyrna diperhadapkan pada dua pilihan saat ia ditangkap dan digiring ke Roma oleh kaisar. Kalau dia memilih untuk menyangkal Kristus, maka ia akan dibebaskan untuk hidup. Akan tetapi, kalau dia memilih teguh dan tidak menyangkal Kristus, maka ia akan dibakar. Sampai 3 kali kaisar bertanya kepadanya, apakah ia mau mengutuk Kristus agar ia dilepaskan dari hukuman mati. Tetapi ia mengatakan, aku telah melayani Kristusku 86 tahun lamanya, namun belum pernah sekalipun ia berbuat jahat kepadaku. Karena kesetiaannya kepada Kristus ia dibakar dan mati. Tentu dalam hal mengikut Tuhan, kita juga diajarkan untuk setia sampai mati. Dalam bacaan kita, Yohanes juga mengingatkan jemaat di Smyrna untuk tetap setia sampai mati. Saat itu Smyrna adalah kota yang ingin maju. Oleh sebab itu dijalin kerjasama dengan Romawi. Salah satu bentuk kerjasama Smyrna dengan Romawi didirikan kuil tempat untuk menyembah kaisar. Mereka harus menyembah dan memberi persembahan kepada kaisar dan mengakui bahwa kaisar ini adalah Tuhan. Akan tetapi atas ketentuan ini umat Tuhan, pengikut Kristus mengambil sikap untuk menolak menyangkal Tuhan Yesus dan tetap teguh kepada imannya. Karena keputusannya ini membuat jemaat di Smyrna ini dianiaya, bahkan menderita kemiskinan. Yohanes mengatakan bahwa karena kesetiaan mereka kepada Kristus, maka ada beberapa orang yang akan dipenjarakan. Tetapi bagi mereka yang bertahan dan tetap percaya, akan dijanjikan berkat oleh Tuhan. Sebab kesetiaan mereka akan dijanjikan mendapat mahkota kehidupan kelak yang hanya didapat melalui Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana kehidupan beriman kita saat ini? Apakah kita telah menunjukkan kesetiaan kita kepada Sang Pemilik Gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Banyak yang akhirnya menjauh dari Allah karena beratnya pergumulan, tak tahan akan penderitaan.
Tetapi bagi kita pengikut Kristus harus terus-menerus siap untuk menanggung konsekuensi, yaitu memikul salib. Artinya kita harus bertahan di dalam penderitaan, tetap kepada kebenaran itu. Karena mengikut Tuhan dengan setia tidak berarti tidak akan ada kesulitan lagi. Tidak berarti tidak akan ada kesusahan. Tetapi setidaknya ada kekuatan yang Tuhan tambahkan dalam diri kita sehingga kita tetap bertahan di dalam kesulitan yang kita hadapi. Tetaplah bertekun, tetaplah setia sampai mati. Tuhan Yesus yang akan terus memberkati hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam perjalanan kehidupan ini kami tentunya tak lepas dari penderitaan. Akan tetapi kami belajar melalui firman-Mu saat ini bahwa kami harus tetap bertahan di dalam penderitaan itu. Sebab barang siapa yang setia memikul salib sampai mati, ia akan mendapat mahkota kehidupan kelak. Beri kami kekuatan ya Tuhan untuk terus tekun dan teguh di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan pekerjaan kami hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Beri kami hikmat dan kekuatan hingga apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini sebagai wujud persembahan kami kepada Tuhan. Jauhkanlah kami dari kesia-siaan hidup. Ajar kami untuk terus mempergunakan waktu dan kesempatan hidup ini dengan bijak. Tak henti-hentinya Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring karena sakit penyakit. Jamahlah ya Tuhan, sembuhkanlah. Berkati setiap perjuangan yang mereka lakukan untuk memperoleh pemulihan. Yang berduka Tuhan hiburkan, yakinkan bahwa kematian adalah awal hidup bersama dengan Tuhan. Yang kecewa, putus asa, khawatir akan masa depan, berkati Tuhan, tambahkan semangat dalam hidup mereka. Buatlah mereka untuk memandang salib Kristus, bahwa ada harapan dalam hidup mereka. Anak-anak dalam proses pendidikan berkati ya Tuhan, beri kemampuan dalam menangkap setiap ilmu yang diberikan. Bagi orang tua kami yang lansia yang rentan akan penyakit, jaga dan lindungi mereka Tuhan. Beri keteguhan iman di dalam mereka menikmati masa tua. Kami mau menyerahkan segala keberadaan kami kepada Tuhan. Bentuklah hidup kami seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, terimalah karena kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.